Taklimin salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan juga kita semua mudah-mudahan yang mendengarkan nanti dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, pagi hari ini alhamdulillah barisan kita lebih banyak lagi. Alhamdulillah, semoga ini memberikan keberkahan kita semua. Amin. Dan sesuai jadwal pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh guru kami, Ustaz Priyatno. Kajian akan disampaikan sampai dengan sholat subuh. Di akhir sesi bagi bapak yang akan bertanya dan bersilakan. Untuk itu, untuk memberi singkat waktu, mari kita kajian pagi hari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kami, Ustaz Priyatno. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Ali Sadi, dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini Ketua Rohis RW 12 ya? RW 10 ya, Komplek Guru Depok. Alhamdulillah berkenan hadir Pak Jumaidin, Kepala Salat, dan juga para asatidz, jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji kitab saja ya, biar nanti berurutan. Nanti insyaallah akan membahas kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu adalah kitab fikih madhab Imam Syafi'i, yang insyaallah kitab ini kelebihannya setiap ini matan dari Abu Syuja. Jadi kalau materi yang disampaikan dalam kitab itu, kemudian di footnote-nya itu ada dalil-dalil yang menguatkan dari tema-tema yang ditulis oleh pengarang mu'alif ini. Ya. Jadi ada dalil Quran, ada dalil hadisnya, gitu. Sehingga menguatkan dari tema yang akan disampaikan. Jadi insyaallah mulai pekan depan kita akan bahas kitab Tauhid. Jadi bagi bapak yang mencoba untuk memilikinya, silahkan nanti cari aja di toko-toko kitab atau online, silahkan. Namanya kitab Tauhid ya, kitab Tauhid. Untuk hari ini kita akan membahas tentang esensi dari kewajiban kita kepada Rasul, yang menjadi esensi setiap peringatan Maulid Nabi. Karena ini adalah peristiwa yang selalu berulang setiap tahun, dan kita
berupaya untuk selalu mengulang juga supaya apa? Supaya kita mengingatkan kembali ya, kewajiban kita sebagai seorang mukmin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali umat ini yang kemudian di akhir zaman sudah mulai melupakan kewajiban-kewajibannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tema wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kenapa kita perlu mengulas dan mengulang kembali kajian ini? Karena di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, surat Asy-Syura itu surat yang ke-42 ayat 52. Ya, surat ke-42 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Wa kadzalika, dan demikianlah, awhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu Muhammad, ruhan, ruh, min amrina, dari sisi kami. Hadirin jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah mewahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ruh. Nah, ternyata dalam tafsir atau dalam terjemah depan juga, ruhan pada ayat ini maknanya bukan ruh dalam arti ruh jiwa kita, tetapi ruh di sini maknanya adalah Al-Quran. Nah, jadi selaras dengan maknanya. Jadi wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna, kami wahyukan. Nah, Allah mewahyukan apa? Al-Quran. Mungkin ya, nggak mungkin mewahyukan ruh. Auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu Muhammad, ruhan, Al-Quran. Jadi Allah mengistilahkan Al-Quran pada ayat ini dengan ruh, ya, dengan kalimat atau kata ruh. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang menghidupkan. Maka seorang mukmin, ya, atau bahkan manusia yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, maka hakikatnya dia tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena ruh itu adalah sesuatu yang menghidupkan. Manusia dikatakan manusia, ya kan, ketika masih menyatu antara ruh dan jasad. Coba kalau ruhnya dicabut sama Allah, ya kan, maka menjadi sebujur bangkai, sebujur mayat, kan begitu. Kenapa? Karena ruhnya sudah terpisah dari jasadnya, begitu. Nah, maka ketika seseorang di dalam dadanya tidak pernah disebut Al-Quran, tidak pernah dibaca Al-Quran, maka dalam pandangan Allah, orang itu adalah orang yang sudah mati. Bisa dikatakan dalam tanda petik, ya, mayat hidup. Hidup tapi hakikatnya nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran, tidak ada ruh di dalam jiwanya. Maka dalam ayat ini kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, ruh Al-Quran, ya, min amrina, dari sisi urusan kami atau dari sisi kami. Ma kunta, tidaklah kamu sekalian ada, tadri, pada waktu itu mengetahui, mal kitabu, apa itu Alkitab.
Dulu kita nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti Al-Quran. Ya, kalau ditarik lagi di zaman kehidupan Rasulullah, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, bangsa Arab waktu itu sudah berada dalam kegelapan, berada dalam masa-masa jahiliyah, gitu kan? Dia tidak mengenal Al-Quran. Tapi setelah Allah kemudian wahyukan Al-Quran kepada baginda Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Para sahabat kemudian sampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian disampaikan secara turun-temurun kepada tabi'in, kepada ulama mutaqaddimin, dan terus sampai kepada ulama-ulama mutaakhirin, kemudian kepada guru-guru kita, dan guru-guru kita sampailah kepada kita, sehingga kita bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, gitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa hakikatnya kita sebelumnya, umat manusia sebelumnya nggak tahu dengan Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah sampaikan, karena Rasulullah itu punya kewajiban untuk menyampaikan, tabligh. Salah satu sifat wajib Rasul adalah tabligh, menyampaikan dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya kemudian turun-temurun sampai kepada kita. Gitu. Bahkan kemudian dikatakan pada ayat ini walal iman, dan pada waktu itu manusia juga tidak mengerti apa itu iman. Jadi manusia dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan tidak mengerti apa itu Al-Quran, apa itu iman. Maka atas jasa Rasulullah SAW, kemudian umat manusia ini mendapatkan cahaya, dikeluarkan dari zaman kegelapan menuju cahaya, minadz zulumati ilan yakhruju minadz zulumati ilan nur. Rasulullah SAW ya, melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya, kemudian beliau sampaikan sehingga kemudian mengeluarkan umat manusia ini dari zaman kegelapan menuju cahaya, menuju ilmu pengetahuan, menuju iman. Jadi kita dulu semua manusia nggak tahu. Kita waktu lahir nggak mengerti apa-apa, la ta'lamu syai'an, tidak mengerti apa-apa. Ya. Kemudian orang tua kita mengajarkan bahasa, kemudian guru kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan huruf hijaiyah, ya kan? Abatasa. Ya, kalau zaman kita mungkin masih dieja ya, Al-Baghdadi kan, alif jabar a, alif kasro i, alif doma u, kan begitu. Waktu kecil kita a, i, u, dan terus sampai selesai, sampai kita bisa baca Quran. Nah, jasa guru kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Nah, lalu guru kita dari siapa dia bisa membaca Al-Quran? Dari gurunya lagi, dan begitu. Gurunya dari siapa lagi? Dari gurunya terus sampai kemudian guru yang utama. Dia adalah baginda Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita mau bertanya, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam kehidupan kita? Selain tentu orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan merawat kita, yang paling berjasa adalah baginda Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang mengajarkan Quran, beliaulah yang mengajarkan Alkitab, beliaulah yang mengajarkan Al-Iman. Ya. Maka dalam ayat ini dikatakan ma kunta tadri mal kitab. Pada waktu itu kalian tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran. Walal iman, dan juga tidak tahu apa itu iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu, kemudian kami jadikan ruh Al-Quran itu nuron, sebagai cahaya. Jadi adanya cahaya dalam dada kita, adanya iman dalam diri kita adalah karena jasa Rasulullah yang menyampaikan secara turun-temurun sampai kepada guru kita dan sampai kepada kita. Ya, kemudian Allah jadikan Al-Quran itu menjadi cahaya bagi umat manusia. Tentu cahaya itu kan pelita. Pelita itu menerangi kegelapan. Maka manusia yang berada dalam kegelapan diterangi dengan cahaya iman, dengan cahaya Al-Quran. Wa ja'alnahu, dan kami walakin ja'alnahu, dan kemudian tetapi kami jadikannya Al-Quran itu nuron, sebagai cahaya, nahdi, yang menunjukkan. Bihi, dengan Al-Quran itu, man nasya'u, orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah. Min ibadina, dari hamba-hambaku.
Jadi ketika Al-Quran ini diwahyukan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan kepada seluruh umat manusia, ternyata Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang akan menerangi keimanan dalam dirinya, tapi ternyata manusia tidak semua mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini dikatakan, nahdi bihi, kami menunjukkan bihi dengan Al-Quran itu, man nasa'u, orang-orang yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hambaku. Berarti ada orang yang tidak mendapatkan cahaya iman. Ada nggak di lingkungan kita yang tidak beriman di zaman sekarang? Ada, ya kan? Bahkan orang yang sudah mengaku berislam saja ya, belum tentu mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Ya, dalam tanda petik Islam KTP kira-kira begitu, ya kan? Gitu. Dia iman, dia berislam, dia bersyahadat, tapi sholat juga enggak, ya kan? Bayar zakat apalagi, puasa nggak kuat katanya begitu kan. Padahal fisiknya hebat, fisiknya sehat, tapi pas giliran puasa nggak kuat puasa katanya. Nah, ada banyak itu. Artinya apa? Arti bahwa hidayah itu tidak semua orang mendapatkan. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah. Maka dalam ayat ini dikatakan, ya, nahdi bihi man nasya'u. Ya, kami tunjukkan dengan Al-Quran itu, kami berikan hidayah kepada orang dengan Al-Quran itu, man nasya'u, kepada orang-orang yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba. Maka di ujung ayatnya dikatakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi, lanya la taukid, lamnya lam taukid, lam yang menunjukkan kepastian, ya, untuk menguatkan pesan bahwa betul-betul hanya yang Allah kehendaki saja yang mendapatkan hidayah. Walaupun Rasulullah sudah menyampaikan ilmu, Rasulullah sudah menyampaikan Al-Quran, Rasulullah menyampaikan tentang iman, tapi ternyata tidak semua orang mendapatkan hidayah. Maka dalam ujung ayatnya, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, benar-benar telah menunjukkan, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, jadi jalan yang lurus itu bukan jembatan siratul mustaqim yang ada di sana, tapi siratul mustaqim itu adalah jalan lurus, jalan yang akan menyelamatkan kehidupan manusia. Ya, yang siratul mustaqim ini selalu kita pinta setiap kali rakaat kita baca. Dalam surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukkan kepada kami ya Allah, ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Artinya siapa orang yang diberi nikmat itu? Orang yang diberikan hidayah. Orang yang diberikan hidayah. Dan ternyata orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran itu, dialah yang kemudian mendapatkan jalan yang lurus itu. Di dalam ayat yang lain dikatakan, siapakah jalan orang lurus yang diberikan nikmat oleh Allah mendapatkan jalan yang lurus itu? Dalam ayat yang lain dikatakan, minan nabiyyin, dari para wasyuhada'i wassalihin, para syuhada dan para orang-orang saleh. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan hidayah itu adalah jalannya para nabi. Jalannya para syuhada, wasyuhada'i wassalihin, dan jalannya orang-orang saleh. Kalau para nabi sudah nggak ada, ya kan? Para syuhada mungkin kita belum menemukan, tapi yang kita bisa dapatkan sekarang ini siapa? Orang-orang saleh. Maka pentingnya kita berinteraksi dengan orang-orang saleh agar kita mendekatkan pada siratal mustaqim, mendekatkan kepada jalan yang lurus yang sudah oleh Rasulullah tunjukkan itu. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, sekali lagi bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang jasa besar Rasulullah.
yang telah menunjukkan jalan hidayah. Dan sekali lagi bahwa jalan hidayah yang Allah berikan itu tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada yang Allah kehendaki. Apa buktinya? Buktinya ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bahkan keluarga dekat Rasulullah, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Ya kan? Pertama, ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh besar, ya, pembesar Quraisy. Ya kan? Siapa Abu Jahal itu? Nama aslinya? Amr. Ya. Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Ya. Itu Abu Jahal. Rasulullah pernah mendoakan. Suatu ketika Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakan Islam, ya, tinggikan Islam, kuatkan barisan Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar." Jadi Rasul mendoakan dua Umar. Yang Rasul doakan agar salah satu dari dua Umar ini masuk ke dalam agama Islam dan menguatkan barisan Islam, memuliakan ajaran Islam. Nah, Allah mendoakan, Rasulullah mendoakan itu. Ya Allah, kuatkan dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Nah, ternyata yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Ya. Sementara Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham itu tidak masuk Islam. Abu Jahal. Bahkan kemudian Abu Jahal memusuhi kan? Nah, padahal kan Abu Jahal itu tahu betul siapa Rasulullah SAW. Orang Quraisy itu paham betul siapa Rasulullah. Bahkan dari sejak kecilnya kan sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bohong. Bahkan sebelum jadi Rasul saja, Rasulullah sudah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Quraisy. Gitu kan? Tapi setelah Rasulullah diangkat jadi seorang Rasul, tidak semua mengimani. Ya, kalau itu Amr bin Hisham atau Umar bin Hisham itu bukan keluarga. Ada keluarga dekat Rasulullah. Pamannya Rasulullah yang ikut pernah mengasuh Rasulullah. Namanya siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, adik bapaknya. Setelah ketika lahir kan sudah dalam keadaan yatim Rasulullah. Kemudian pengasuhan diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib ini. Jadi sejak kecil, sejak remaja itu diasuh oleh pamannya, diajar dagang, diajar mengembala kambing dan seterusnya. Bahkan dinikahkan, kemudian ketika diatus menjadi seorang Rasul pun Abu Thalib itu selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh keponakannya ini, oleh baginda Rasulullah. Gitu. Maka orang-orang Quraisy nggak berani itu mencelakai fisik Rasulullah. Kenapa? Karena masih memandang Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah tokoh Quraisy yang disegani dari kaum Bani Hashim. Yang disegani itu adalah salah satunya adalah Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib sakit sampai kemudian menjelang ajalnya, dia belum mendapatkan hidayah. Dia belum mendapatkan hidayah. Bahkan sampai Rasulullah mendekati, membisikkan di telinga Abu Thalib, "Wahai pamanku, ucapkanlah syahadat. Kalau engkau sudah mengucapkan syahadat, maka urusan yang lainnya adalah urusanku dengan Allah. Saya akan meminta kepada Allah." Tapi ternyata apa jawaban paman? "Wahai ponakanku, kalau kamu mengajarkan ajaran agama Islam, silahkan. Pamanmu ini selalu mendukung, selalu membela ketika orang Quraisy memusuhimu. Tapi jangan coba-coba engkau membujuk aku untuk masuk dalam Islam. Biarkan pamanmu ini memegang teguh ajaran agama nenek moyang." Jadi Abu Thalib itu ya, termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah, termasuk yang oleh Allah tidak dipilih mendapatkan hidayah. Sehingga sampai kemudian wafatnya,
Rasulullah begitu sedih wafatnya, bukan karena sedih ditinggalkan oleh pamannya, bukan, tapi sedih karena pamannya yang sudah berjasa bagi kehidupannya, ternyata dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesedihannya inilah kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, wa innaka la tahdi. Beda dengan ayat yang tadi. Hampir sama kata-katanya, tapi beda bacaannya. Kalau yang pertama lamnya pendek, yang surat Asy-Syura ayat 52 ini lamnya pendek. Wa innaka, dan sesungguhnya kau Muhammad la tahdi. Lamnya jadi lam taukid, maknanya benar-benar telah kamu menunjukkan ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Tapi kalau dalam ayat yang satunya lagi, ya Allah mengatakan, Allah berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi. La-nya panjang, ada alifnya. La artinya tidak. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai dalam ayat ini maksudnya? Abu Talib. Jadi ayat ini berkenaan dengan wafatnya Abu Talib dan kesedihan Rasulullah ketika pamannya meninggal, dia belum mendapatkan hidayah. Maka kemudian diingatkan oleh Allah bahwa urusan hidayah itu urusan Allah. Bahkan sampai baginda Rasul saja nggak punya kemampuan untuk memberikan hidayah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ya. Kita siapa tuh, kan begitu. Ya, kita nggak bisa memberikan hidayah. Ustaz Ali nggak bisa memberikan hidayah, Pak Haji Muhyiddin nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa dilakukan apa? Mengajak. Kewajiban kita itu mengajak, gitu kan? Mengajak untuk jamaah, ayo kita ibadah, ayo kita belajar jadi benar, gitu, atau menjadi lebih baik lagi. Kewajiban dai, kewajiban ustaz, kewajiban kiai, kewajiban ulama adalah mengajak. Selebihnya urusan Allah, karena Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jangankan kita, sekali lagi, Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, baginda, yaitu Abu Talib. Maka dalam ayat ini dikatakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yahdi, yang memberikan hidayah may yasha'u, kepada orang yang dikehendakinya. Nah, jadi hak prerogatif Allah hidayah itu. Maka kita bersyukur sampai hari ini, dan insya Allah kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Kita berada dalam keimanan, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat jasa dari siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jasanya begitu besar Rasulullah itu, maka kita sebagai orang yang beriman, yang telah mendapatkan hidayah, ya, yang asal mulanya dari Rasulullah itu perjuangannya, maka tentu kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah al-iman. Ya, mengimani, ya, mengimani terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Iman, mengimani ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengimani ajaran Rasulullah, dia bersyahadat, kemudian menjalankan rukun Islam yang 5, meyakini keimanan yang rukun iman itu yang 6. Maka dengan keislaman dan keimanan yang kita miliki itu, kita akan dapat jaminan dari Rasulullah. Apa jaminannya? Insya Allah surga. Bahkan sampai dikatakan bahwa orang yang sudah meyakini kebenaran ajaran Islam, meyakini kebenaran ajaran Islam dalam arti bersyahadat, gitu kan, jaminannya surga. Jaminannya surga. Walaupun misalnya, mohon maaf, bukan saya tidak nyuruh untuk tidak sholat, bukan ya. Walaupun misalnya dia nggak sholat, walaupun dia nggak puasa, walaupun dia nggak zakat, nggak haji, pada akhirnya dia nanti akan masuk surga. Pada akhirnya, tapi
orang yang meninggalkan rukun Islam itu dia mampir dulu ke neraka. Begitu. Kenapa? Karena ada jaminan Rasul. Dalam hadis yang pernah juga saya sampaikan di sini, saya untuk mengulang kembali, mengingatkan, menguatkan kita. Rasulullah memberikan jaminan begini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pada akhirnya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jadi seluruh umatku yang bersahadat, yang meyakini kebenaran ajaran Islam, beriman dengan rukun iman yang 6, walaupun dia tidak melaksanakan, ya, jadi dia yakin tapi nggak melaksanakan, dia dapat jaminan dari Rasul akan masuk. Yadkhuluna ilal jannah, masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ya. Kalau sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang nggak mau masuk surga itu? Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, membenarkan ajaran yang aku bawa, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, mengingkari kebenaran ajaran Islam, faqad aba, maka dialah orang yang enggan, enggak mau masuk surga. Jadi orang yang enggak mau masuk surga itu orang yang enggak bersyahadat. Karena rukun Islam itu wajib untuk kita lakukan. Tetapi yang 4 ini selain syahadat, ya, kalau syahadat mutlak. Kalau yang 4 ini sholat, zakat, puasa, haji, ada orang yang tidak melakukan. Dia agamanya Islam, itu yang tadi saya sebut KTP Islam, ya, Islam KTP. Tetapi sekali lagi dia masih dapat jaminan dari Rasul. Walaupun mungkin bisa jadi dia orang yang paling terakhir masuk surga, gitu kan? Orang yang paling terakhir masuk surga bisa jadi. Wallahu a'lam. Tapi kan jangan sampai kita begitu. Masa kita harus masuk neraka dulu? Harapan kita kan langsung masuk surga kan, gitu kan? Jangan mampir neraka dulu. Karena bandingan hidup akhirat itu, ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang masuk nerakanya sehari, berarti sama dengan orang hidup di dunia selama 1000 tahun, 10 abad. Membayangkan. Makanya kita nggak usah masuk neraka, ya kan? Insya Allah. Makanya kita doanya kan apa? Waqina azab, dan jagalah kami dari api. Karena orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji itu dia disebut kufur. Orang yang tidak menjalankan rukun Islam disebut kufur. Perbuatannya kufur. Orangnya disebut kafir. Orang yang sholat kafir, nggak puasa kafir. Nah, begitu. Tapi kafirnya ada tingkatan yang pernah saya sampaikan juga di sini. Mengingatkan kembali. Ingat, kufur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Nah, kufur keyakinan ini orang yang nggak bersyahadat itu kufur keyakinan. Berarti dia non Islam. Dia yang nanti di neraka dalam pandangan perspektif ajaran Islam. Orang yang tidak meyakini kebenaran ajaran Islam dengan bersyahadat, dia kufur. Dia orang yang kafir, dan kafirnya kafir i'tiqadi, dia selamanya nanti di neraka. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kufur amali, kufur perbuatan, gitu kan? Orangnya kafir, ya perbuatannya kufur, tapi kufurnya kufur amali, kufur perbuatan. Keyakinannya percaya dengan Allah, bersyahadat ya, tapi nggak sholat, tidak sah. Kufurnya kufur amali, dia yakin tapi nggak mengamalkan. Nah ini nanti dia mampir dulu ke neraka. Atau sholatnya belang-belentong, kadang sholat, kadang eling, kadang kagak, gitu kan. Nah orang yang seperti ini udah berat, masuk dulu, udah mampir dulu, cuci dulu, bersihkan dulu. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita yang istiqomah ibadah sholat, ya kan, kita dimasukkan surga langsung. Ya. Amin. Nah yang ketiga itu kufur nikmat. Orang dikasih rezeki, dikasih nikmat sama Allah, tapi nggak bersyukur, maka perbuatannya kufur. Namanya kufur nikmat. Orangnya disebut kafir juga sebenarnya, cuma kan nggak mau dikatakan kafir. Kalau nggak bersyukur kan, ini orang nggak bersyukur, kafir loh, misalnya, wah bisa dikemplang kita. Ya karena kafir di situ bukan kafirnya i'tiqadi, tapi kafir terhadap nikmat yang Allah berikan, disebut kufur nikmat. Nah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kewajiban kita yang pertama iman.
Dan ketika keimanan itu sudah kita lakukan, bersyahadat kita dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kewajiban kita apa? Mengimani yang pertama. Yang kedua, mahabbatuhu. Wa yuhibbu man ahabbaha. Mencintainya, mencintai Rasulullah SAW, dan mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah, bahkan harus melebihi kecintaan kita dari kecintaan kepada orang-orang yang kita kasih, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, harta benda kita. Itu harus di bawah cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan juga mencintai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Siapa itu? Ya, para ulama, para ahlul baitnya, ya kan, keluarga beliau, keturunan beliau, orang-orang soleh. Itu yang harus kita cintai. Makanya ada Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kita dengan sesama mukmin itu bersaudara, harus saling mencintai. Enggak boleh saling menzalimi, gitu kan, apalagi sampai dilindas pakai mobil ya. Lagi viral ya, bagaimana itu nyawa, terlepas apa yang dia lakukan. Kita tidak setuju dengan perbuatan itu ya, dan sudah Kapolri sudah minta maaf, Presiden juga sudah minta maaf, ya kan ya, biarkan proses hukum berlaku. Tetapi jangan juga ya, orang yang menyampaikan aspirasi kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sekarang sudah mulai nih, ada penjarahan, ya, nah itu nggak boleh, itu bukan haknya. Ya, rumah di ya, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita kembali mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang mencintai Rasul. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena seseorang itu kedudukannya nanti di surga, kedudukannya nanti di akhirat bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka insya Allah nanti akan dikumpulkan kembali dengan Rasulullah nanti di surga. Walaupun kita tidak pernah bertemu sebelumnya, gitu kan? Bahkan pada satu kesempatan, ya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat heran waktu itu, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Oh, bukan itu yang saya maksudkan. Engkau itu sahabatku, kata Rasulullah, dan engkau mendapatkan kedudukan tersendiri dalam diriku, kata Rasulullah. Tetapi yang aku maksud saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup di kemudian hari, yang dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia mengimani ajaran yang aku bawa, dia mencintai aku. Siapa itu? Kita, orang-orang yang beriman, yang hidup di kemudian hari. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Saya belum pernah berjumpa dengan Rasul dalam mimpi. Wallahualam, kalau jamaah mungkin barangkali ada yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Wah, subhanallah, itu adalah satu kemuliaan tersebut. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita dirindukan oleh Rasulullah. Saya merindukan nanti di surga, ya, dengan saudara-saudara. Siapa itu? Kita, orang-orang yang beriman, yang hidup di kemudian hari, yang gak pernah bertemu, yang sudah berabad-abad kita jaraknya antara Rasulullah dengan kita. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana kau mengenali mereka? Sementara kau tidak pernah bertemu dengan mereka, mereka juga tidak bertemu dengan engkau. Kata Rasulullah, nanti di akhirat, ketika manusia dibangkitkan di yaumil ba's, di hari kebangkitan, nanti manusia itu dibangkitkan dengan dua jenis. Ya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya hitam, dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya bercahaya putih, gitu kan. Sebagaimana ada kerumunan kuda di lapangan, ada kuda hitam dan kuda putih. Kira-kira kamu mudah nggak mengenali mana kuda hitam, mana kuda putih? Maka kata sahabat, ya tentu ya Rasulullah, kami dengan mudah membedakan mana kuda hitam dan mana kuda putih. Nah, begitulah nanti di akhirat, saya akan mudah mengenali
Manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, itu adalah umat-umatku, saudara-saudaraku yang aku rindukan itu. Nah, mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Bekas wudhu kita insya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u, seseorang itu nanti kedudukannya di surga, man ahabba, bersama dengan orang yang dicintainya. Maka kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada anbiya, aulia dan seterusnya, maka nanti di surga kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita berkumpul dengan orang saleh. Kalau kita di sini taklim di Masjid Al-Madinah, insya Allah nanti di akhirat nanti kelak kita akan taklim lagi nanti di Telaga Al-Kausar, ya kan? Nah, nanti ada saya, ada Ustaz Ali, ada Haji Muhyiddin, ya kan? Ada jamaah semua. Kita ngumpul lagi, kita taklim lagi nanti di sana. Reunian nanti kita di sana. Insya Allah. Kenapa? Karena kita saling mencintai sesama mukmin. Begitu ya. Jadi mencintai sesama mukmin, apalagi kepada Rasulullah. Wajib hukumnya kita mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, yang pertama mengimaninya, yang kedua mencintai. Yang ketiga ta'zimuhu, ya, mengagungkannya. Mengagungkan itu apa? Memuliakan. Ya, memuliakan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kadang-kadang kita menyebut namanya saja. Ya, kan nggak sopan itu namanya. Kalau menurut saya. Makanya dalam kaidah, dalam kajian tasawuf, ya, walaupun seseorang, Rasulullah tidak pernah mengajarkan mengucapkan Sayyidina, tapi dibolehkan mengucapkan Sayyidina. Walaupun dalam teks aslinya, ya, salawat Ibrahimiyah itu nggak ada Sayyidinanya. Ya, tapi ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama tasawuf itu menganjurkan. Kenapa? Bentuk takzim kita kepada baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebenarnya nggak ingin dipuji, nggak mau dipuji sebenarnya. Cuma adab kita kepada orang yang mulia, kita apa? Ya memuji, mengagungkan, memuliakan. Gitu kan? Misalnya, Bapak suatu ketika bertemu dalam satu pertemuan dengan presiden. Kemudian ngomong namanya aja. Bawa sini misalnya. Kira-kira sopan gak begitu? Kan gak sopan ya kan? Manggil namanya doang. Ya misalnya kan yang mulia Bapak Presiden, ya kan begitu, ya kan? Yang mulia, yang terhormat, gitu kan? Dewan Hakim misalnya kan, walaupun banyak hakim yang dapat gratifikasi juga ya kan, akhirnya bermasalah ya. Atau anggota dewan yang terhormat misalnya, walaupun sekarang sudah nggak terhormat gitu. Karena banyak kasus gitu yang mencerderai perasaan masyarakat gitu kan, di mana masyarakat sedang menjerit, dia joget-joget gitu. Kan nggak terhormat namanya gitu. Tapi ketika di dalam waktu sidang tertentu, kita mengucapkan anggota dewan yang terhormat. Nah, kepada mereka yang ya keimanannya jauh dari Rasulullah, kan, kita menghormati, ya kan? Apalagi kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ucapan Sayyidina itu adalah bentuk ta'zim kita kepada baginda Rasulullah. Gitu kan? Oleh karena itu, saya termasuk yang setuju membaca Sayyidina. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu bentuk ta'zim kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keempat, iksaru salawati, memperbanyak membaca salawat kepadanya. Ini kewajiban kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat yang tidak membutuhkan syafaat Rasulullah saja berselawat kepada Rasulullah SAW, memberikan penghormatan kepada Rasulullah. Ayatnya sering kita dengar, sering kita baca juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikat, dan juga para malaikat, yusholluna, mereka bersalawat 'alan nabi, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersalawat kepada baginda Rasulullah.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini perintah Allah. Shallu, bersolawatlah kamu sekalian. Maka kita wajib bersolawat. Kewajiban kita kepada Rasulullah bersolawat kepadanya. Bahkan solawat itu menjadi faktor penyebab diterimanya doa. Setiap orang yang berdoa kepada Allah kemudian tidak membaca solawat, maka doanya akan tergantung, tidak sampai kepada Allah, tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna doa, sesungguhnya doa itu apa namanya itu? Lupa lagi hadisnya. Gimana Ustaz? Tidak sampai ya. Inna doa, sesungguhnya doa itu mauqufun, terhenti, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Hatta tusalli 'alan nabi, sehingga kamu bersolawat kepada Nabi. Ya. Maka sekali lagi, doa yang tidak diselipi dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, doanya nggak nyampe kepada Allah. Apalagi dikabulkan, nyampe aja kagak, begitu kan? Doanya nggak akan dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada salawat kepada baginda Rasulullah. Gitu. Apalagi setiap salawat itu dalam sebuah hadis dikatakan, Allah akan balas dengan 4 macam yang masing-masingnya 10 kebaikan, 10 balasan. Ya kan? Dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla alayya min ummati, barang siapa yang bersalawat kepadaku mukhlishan min qalbi, dengan ikhlas dari dalam hatinya, maka balasannya apa? Sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya asyara salawati, dengan 10 salawat. Satu salawat kepada Rasulullah dibalas oleh Allah dengan 10 salawat doa kebaikan Allah untuk kita. Kemudian yang kedua, warofa'a bihi, warofa, dan Allah akan mengangkat bihi dengan salawat itu asyra darajat, 10 derajat kemuliaan. Jadi orang yang membaca satu salawat diangkat 10 derajat kemuliaan hidupnya sama Allah. Kemudian ditambah lagi wa katabalahu, dan akan dicatat baginya bihi dengan salawat itu asyra hasanatin, 10 amal kebajikan. Jadi orang membaca satu salawat dibalas dengan kita seolah-olah melaksanakan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu kemudian dibalas dengan kebaikan. Satu salawat dicatat kita melakukan 10 kebaikan. Ditambah lagi wa maha, dan akan dihapus anhu darinya asyra sayyi'atin, 10 dosa kita, 10 kesalahan kita. Jadi bayangkan satu salawat dibalas dengan 4 macam, masing-masingnya 10. Yang pertama dibalas dengan 10 doa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan diangkat 10 derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan dicatat kita melakukan 10 kebaikan. Dan yang keempat dihapus 10 dosa kita. Bayangkan satu salawat. Bagaimana kalau kita baca 100 salawat? Bagaimana kalau kita baca 1000 salawat? Masya Allah, pahalanya luar biasa. Kewajiban tapi berdampak positif bagi kita. Kewajiban kita apa? Bersalawat kepadanya. Tapi balasannya luar biasa. Kemudian yang ke berapa? Tadi yang pertama mengimaninya, yang kedua mencintainya, yang ketiga mengagungkannya, yang keempat bersalawat, yang kelima ihya'us sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sebisa mungkin kita menghidupkan sunnahnya, ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sholat tidak cukup dengan yang wajib, ditambah dengan sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Ya, kita infak, ya, kita membantu orang, ya, itu namanya apa? Menghidupkan sunnah. Makan kita dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, diawali dengan basmalah. Itu namanya menghidupkan sunnah. Ya. Dan yang terakhir dakwatu risalah, mendakwahkan risalahnya, dakwatu risalah. Karena apa? Kewajiban dakwah itu semua orang, Pak. Bukan kewajiban saya, bukan hanya kewajiban Ustaz Ali, bukan hanya kewajiban Ustaz Muhyiddin, bukan hanya kewajiban Ustaz Santoso, ya.
Bukan hanya kewajiban para ustadz saja, bukan. Kewajiban mendakwahkan ajaran Rasulullah itu kewajiban kita semua sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Sampaikan dariku ajaran dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Walaupun tidak satu ayat, setengah ayat pun nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa menyampaikan ayat, mengajak kebaikan itu adalah dakwah. Bapak mengajak orang untuk sholat berjamaah, memakmurkan Masjid Al-Madinah, itu dakwah. Nah, inilah kewajiban-kewajiban kita, dan ini menjadi esensi, menjadi hal penting, menjadi tujuan utama dari setiap peringatan Maulid Nabi. Nggak ada artinya untuk Maulid Nabi, tapi kalau kita tidak melaksanakan yang ini, tidak mengimani ajarannya, ya kan? Tidak mencintai Rasulullah dan orang-orang yang mencintainya, yang ketiga tidak memuliakan mengagungkan Rasulullah, tidak bersalawat kepadanya, tidak menghidupkan sunnahnya, dan tidak ikut mendakwahkan ajarannya. 6 kewajiban ini mari kita sama-sama implementasikan dalam diri kita. Terakhir saya mohon izin mendahului, nanti nggak ada tanya jawab ya, mohon maaf. Setelah ditutup saya mohon izin karena saya harus di Bilabong, ada harusnya jam 6, cuma saya izin ada terlambat saya. Ya, jadi mohon izin nanti kalau ada tanya jawab sana yang masuk lagi. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Aku lihat apa saja yang aku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Tentunya kita menambah syukur kita, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita mengenal Rasulullah dengan menyimani, mencintai, mengagungkan, menjalankan sunnah-sunnah beliau dan selalu bersama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan di pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Jafar menambah kecintaan kita kepada Nabi dan Rasulullah. Karena Ustaz Jafar setelahnya ada kegiatan lain, sehingga tanya jawab untuk pagi hari ini dilewatkan tidak ada, atau boleh berbincang-bincang setelah kajian materi kita selesai. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.